Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, dan semoga kita semua senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, ciri dan tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajat seseorang bisa dirasakan melalui 3 hal yang terkadang tak disadari bahkan menjadi keluhan bagi sebagian kalangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan menaikkan derajat hambanya yang bertakwa. Terlebih bagi seorang hamba yang selalu berjuang dengan kesungguhannya agar derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat seseorang tergantung bagaimana usahanya untuk menaikkan derajatnya sendiri. Berikut ini 3 tanda orang yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajatnya. Dan sebelum kita lanjut, alangkah baiknya bagi sahabat semuanya yang belum bergabung dengan channel ini, silakan bergabung dengan tekan tombol subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya. Dan bagi sahabat yang sudah bergabung dalam channel ini, semoga dengan ini menjadi ladang amal bagi kita semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, tanda yang pertama adalah kita akan dihadapkan dengan berbagai masalah. Ciri seorang hamba yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajatnya, yakni orang tersebut akan dibenturkan dengan berbagai masalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat seberapa besar keyakinan dan kesabaran seorang hamba ketika dihadapkan dengan berbagai masalah dan cobaan. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika hamba tersebut itu bersabar dan bertawakal kepada Allah, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Masalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan perkara yang sulit dilakukan. Terkadang masalah itu akan selalu datang menghampirinya. Namun Allah memberikan masalah itu sesuai dengan kadar kemampuan seseorang hamba. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dilakukannya. Yang kedua, akan dihadapkan dengan orang-orang yang tidak suka dan bahkan membenci kita. Usai mendapat berbagai masalah, seorang hamba yang akan dinaikkan derajatnya akan dihadapkan dengan orang-orang yang membencinya. Sehingga dengan banyaknya orang yang membencinya, seorang hamba tersebut seringkali merasa sedih dan terkadang marah. Namun sesungguhnya hal itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menaikkan derajat seorang hamba tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga,
akan mengalami kesedihan yang tiada henti. Seorang hamba akan diselimuti rasa kesedihan teramat melalui berbagai masalah yang dihadapi. Namun, jika seorang tersebut hanya mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berdoa kepadanya, maka disitulah Allah akan menaikkan derajat seorang hamba. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi cobaan, sesulit apapun, mintalah pertolongan kepada Allah. Karena sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu khairul makirin. Allah lah sebaik-baik. Wallahu khairun nasirin. Allah lah sebaik-baik penolong. Bahkan dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan dijelaskan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika kita meminta, mintalah kepada Allah. Ketika kita meminta pertolongan, mintalah pertolongan Allah. Karena sejatinya yang akan menolong kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, hal itu pun harus diiringi dengan usaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita jangan merasa putus asa. Setiap masalah yang sedang kita hadapi, yakin di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.